Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana laka walidan. Wa in kana senajan lamun Ikulaka tetap duwe sira sapa walidan. Kemudian ketika kamu masih mempunyai dua orang tua yang berkah, pada bulan mongko utawi foto kromone anak tentang kata krama seseorang anak belajar dua orang tua. Yang pertama, ayas mah saat temui anak yen tok lumu sopona kala manumane pengendikane karo walide. Yang pertama, ketika kamu menjadi seorang anak, tata krama yang paling baik ya di hadapan orang tua kamu yang ada 12 ini nanti ya. Yang pertama, mendengarkan ucapan kedua orang tua kamu. Maksud mendengarkan di sini rak mung ngrungokke tok, didengarkan dan juga dipatuhi, dilaksanakan. Wasani lan utawi adab sing nomor 2. Ya. Ayas wayakumulan. Yang nomor 2 niki wayakumulan jumeneng. Wayakumulan jumeneng likyamihim. Krana jumenenge wong tuwa loro. Ketika orang tua berdiri, ya ikut berdiri. Wayatamatsalulan bangun turut membantu di amrihi mamare perkorone pekerjaane aktivitase wong tuwa loro. Kalau orang tua lagi melakukan perkara apapun, baik pekerjaan atau yang lain, dibantu sebisa mungkin. Yang ketiga ini. Kemudian wala yang lan ojo mlaku temen sapa sira. Lan ojo mlaku sapa sira amamahum ing dalem ngarepe walidain. Jangan berjalan seenaknya sendiri di depan orang tua kamu, seliweran. Nek anak wong tuane lungguh di depan. Makanya kalau orang Jawa itu biasanya mengajarkan ketika orang yang lebih muda melewati orang yang lebih tua, diajarkan untuk amit-amit ya, derek langkung, amit menunduk kepalanya. Itu yang lebih tua ke yang lebih muda, yang lebih muda ke yang lebih tua. Apalagi seorang anak pada bapak atau ibu. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yarfa'ulan ojo banterake. Ojo banterake sapa sira sautahu ing suarane man. Wala yarfa'ulan ojo banterake sautahu ing suarane man fauqa aswatihima ing dalem sak lure suarane walidai. Yang berikutnya yang nomor 5 adalah tidak boleh berbicara lebih keras dengan nada yang lebih tinggi di hadapan orang tua. Ya. Lumeh sampean mulai, wis pinter, wis duwe pangkat, duwe kerjaan mapan, nuwun sewu, bapak ibunya cuma petani atau buruh kasar, wong-wong ini bentak-bentak. Alhamdulillah, enggak boleh. Ya napa, Pak? Wayulayalan nungkepi nyauri anut ya nuruti ya pakai bahasa monggo dakwatahuma ing ajaane walidai, mengikuti apa yang diperintahkan, apa ajakannya. Wayah rasulan, wayah risolan, rekso.
Wayah risolan ngrekso alamaro hima ing atase nyupre ridone walidai. Yang berikutnya adalah menjaga agar kita senantiasa mendapatkan ridho dari kedua orang tua. Mergone ridhone Gusti Allah niku ridhone wong tuwa lho. Bismillahirrahmanirrahim. Wayahfid lan reksa lahuma kedue walidai dina haldali ing lambung dana haldali ing lambung DPDP lambung sing ino DPDP ngrasa asor. Menjaga senantiasa diri kita itu lebih rendah di depan orang tua kita. Rasulullah asor. Kemudian walayam nalan ojo. Yang berikutnya yang nomor 8 atau 9 ya. Lan ojo mundat-mundat. Apa bahasa Indonesia mundat-mundat? Walayamunalan ojo mundat-mundat. Jangan apa ya Indonesia mundat-mundat? Mempertanyakan. Oleh-oleh ya, mengoleh-olehkan. Mengundat-undat. Mempertanyakan. Misalkan sampean maringi perkara, nggih. Terus kok ben ngene. Wah, ra eling jaman biyen tak kae kuwi. Nah, seperti itu apa namanya? Mengungkit-ungkit. Nah, itu bahasa Indonesia angel, mengundat-undat ya, mengungkit-ungkit. Jangan mengungkit-ungkit alaihima ing atase walidai. Bil birri kelawan nglakoni bagus lahuma maring walidai. Terus jangan kamu ya Allah misalkan lagi, misalkan seumpama iso nukoke sampean lunga umpamane ya, lunga. Nggo oleh-oleh nggo lagi iso nukoke martabak wis mundat-mundat. Ya, bapak mau bengi tak tukoke martabak lho. Ibu ini tak tukoke lipstik misalkan ya atau apa. Jangan seperti itu. Itu enggak ada suku hitamnya dibandingkan apa yang telah orang tua berikan kepada kita. Wala silkia lan ojo ngadeg ojo kelawan ngadeg ki amrihima maring perkorone walidai. Ya. Layamunna alaihima bil birri lahuma wala bil qiyami amrihima tadi. Tak oleh mundat-mundat mau. Yang kemudian yang ke-10 wala yangdur ilaihima. Wala yangdur lan aja ningali sapa man ilaihima maring wong tuwa loro walidai. Jazaron kelawan besengut, rengut, muring-muring, bermuram kurja. Tidak boleh. Ketika menghadapi orang tua kamu depannya ya harus selalu senyum, sumeh. Oleh merengut, mecucu, ya, oleh apalagi meleroi, ya. Walau tibalan, ojo besengut, merengut, wajahu ing wajahe, man piwajhihi ma ing dalem ngarepe wajahe walidai. Tidak boleh itu bermuram durja, merengut, besengut, melerok, dan sebagainya. Di depan kedua orang tua. Walayu safir lan ojo lunga temen sapa man. Illa bi idnihima angin kejaba kelawan oleh izine walidai. Yang terakhir, yang ke-12 adalah jangan sekali-kali kamu bepergian keluar rumah
tanpa seizin dari kedua orang tua kamu. Dilalah ono kowe ya. Serius itu. Aman biasa izin ora izin, dilalah yo ono ya. Makanya izin. Nah, di sini diajarkan kemana-mana izin. Di pesantren seperti itu. Mengajarkan apa? Yang sampean urut. Di rumah juga gitu nanti kalau pas pulang liburan mau kemana izin dulu, Pak, Bu. Jadi misalkan ingin rencang, ya. Seneng wong tuh, oh anakku pamit. Takon induk, wis sanggup apa durung? Nang wis sanggup durung? Kan alhamdulillah itu tambahan satu. Bayangkan ketika kamu gak izin, kabur langsung ya. Mulai ini anakku ra ono, ilang iki. Mulai saka pondok kok malah kaya pitik, diculke saka kandang. Uyur ya. Ra elok sanggup. Enak di sebenarnya, enak ning pondok, sampean sebulan agak ada yang 8 sekali, ada sebulan sekali, ada seminggu sekali kiriman. Alhamdulillah. Neng omah main jalur duit kadang padu dhisik. Ya. Mereng iki, dadi medal. Tapi bocah sakniki niku ora patek doyan duit. Ora patek doyan mangan. Sing penting kuota internet cepet ngono karo sinyal ya. Wes bahagia ya. Jadi kalau dulu ada harta tahta wanita ya, saya keliru. Harta tahta kuota. Dan tentunya ada baterainya. Karena kuotanya karena baterainya bodoh. Dunyone pokoknya naikku kebek ana kuotane, ana baterainya. Kayane dunyone wis piye sampean dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam lan ngawur sapa sira. Jadi itu ya tadi ada ketika kamu menjadi anak dan orang tua kamu masih lengkap. Ya walaupun mungkin ada yang cuma masih satu ya. Maka beruntunglah yang masih orang tuanya lengkap, bapak ibunya. Ini diamal. Nek wis ra ono, itu enggak. Yang pertama tadi, seorang anak terhadap orang tua yang pertama adalah mendengarkan apa yang diucapkan orang tuanya. Yang pertama. Yang kedua, kamu berdiri ketika diperintah berdiri orang tua kamu. Ya. Yang ketiga, senantiasa ingin membantu pekerjaan atau aktivitas dari orang tua kamu. Yang keempat, jangan melewat di depannya tanpa amit-amit, tanpa kata krama. Wae ngarepan ya. Harus ada tata krama amit, Pak, ya. Nuwun sewu. Menunduk-nunduk seperti itu. Yang kelima, jangan mengeraskan volume suara kamu di depan kedua orang tua kamu. Kudu suara sak sore. Ya. Nggih, ya apalagi di debat jangan. Yang keenam adalah selalu pengen menaati semua perintah-perintahnya, panggilannya ketika dipanggil dalam nggih ya. Non misalkan aku Jawa ya. Untung ora wau, hamzah ya. Dalam Pak. Pripun ya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah selalu senantiasa, yang nomor 7 tadi, senantiasa pengen mencari ridhonya orang tua. Karena apa? Ridhonya Allah itu tergantung juga dari ridhonya dua orang. Yang berikutnya, selalu merasa kamu lebih rendah diri terhadap orang tua kamu. Kamu tidak ada apa-apanya tanpa orang tua kamu. Semua berawal dari jasa orang tua kamu. Yang berikutnya adalah tidak mengungkit-ungkit apa yang kamu berikan terhadap orang tua kamu. Paling yo sithik tok. Luwih akeh wong tuane sampean. Yang ada 10 tidak tadi? Mana? Nomor 10. Tidak melihat orang tua kamu, memandangnya dengan wajah yang bermuram durja, bersengut ya. Terus yang berikutnya adalah juga ketika berhadapan dengan kedua orang tua maka harus mukanya selalu tersenyum. Yang terakhir adalah jangan pergi kemanapun tanpa mendapatkan izin dari kedua orang.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam lan ngawurana sapa sira. Anan nasa sak temene menungso. Ba'daha ulai ing dalem sakwise al-madhkur minal alim wal muta'alim wal walidain. Ketahuilah bahwasanya kamu sebagai manusia selepas ada 3 adab kemarin ya. Alim, muta'alim, ya. Adab kamu di depan ketika berhadapan dengan guru, ketika berhadapan dengan murid, ketika berhadapan dengan kedua orang tua, ini ya. Pihak kita ing dalem hak sira. Iku salah satu asnafin ono telu pira-pira golongan. Ya, ketahuilah bahwasanya ada 3. Yang pertama, imma asdiqoi. Ono kalane kanca raket. Nah, makanya sahabat karib, sahabat dekat sekali ya. Wa imma ma'arif, ono kalane mung kenal, pira-pira sing kenal. Wa imma mujailin, lan ono kalane pira-pira wong kang ora dikenal. Jadi ketika sudah mengetahui 3 adab, ternyata ada 3 klasifikasi lagi. Yang pertama, kamu akan mengenal orang secara asdik, teman dekat. Kemudian cuma apa tadi? Ma'arif, kenal saja. Yang ketiga adalah majahil, orang yang tidak kenal. Fa'in, mbak napa ya? Mbak. Fa'in kulihat mongolamun den coba. Fa'in bulita mongolamun den coba sapa sira. Iki makane bahasa Inggrisnya buli ya. Iya, ternyata dari Arab ini, buliat. Bulita ya. Buliat, lamun den coba sapa sira. Bulai lamun den dicoba sapa sira. Wain buliat lamun den coba, nek wain bulita lamun den coba sapa sira. Buli ya, dari kata bala. Bala ya, balwa ya. Buliat. Cobaan. Bil awami kelan pira-pira bodoh. Al majhulina kang ora den kenal-kenal kabeh. Wis ketemu wong bodoh ora kenal iki piye? Nek ketemu kanca enak, mau yang pertama, kanca cedek ya. Atau kenal. Ya sekedar kenal. Lah iki repot iki. Ketemune wis wong ora kenal, bodoh bisa. Piye? Pak ada bumajalah satu mongko utawi tata kramane ngumpuli al awam sing mujahilin mau. Wong awam sing bodoh-bodoh. Apa? Iku sing pertama tarkul haudi ninggal mlebu. Fi hadithin ing dalem critane awam sing jahil mau. Wakilatil asgha ilan titik nengklengake. Nengklengake itu apa? Mendengarkan dengan seksama. Ternyata ada 5 perkara yang harus kita lakukan ketika kita bertemu dengan orang yang belum kita kenal dan orang tadi bodoh. Atau orang bodoh yang belum kita. Yang pertama ini, tarkul qawli fi haditsihim. Meninggalkan ngobrol secara serius dengan mereka. Ngobrol seperlunya. Ajak ngomong kok dikira sombong. Gitu. Ngomong nggih, ya enggak perlu gitu. Yang kedua, qillatil isra. Ila arrajif. Mendengarkan secara seksama ila arrajibi maring pira-pira ceritane awam. Ya di rumah sak perlu nih mawon, ora terus tenanan karena belum tentu info yang disampaikan orang tadi benar. Yang berikutnya, at-taghafil lan lali amma sing perkara
Ya jri kang lumaku apa? Min sawa'i alfadhim saking sepadane pira-pira lafate man sing jahil no. Apa? Taghfil, tarkul bil ikrot. Ngrungokke ya secukupnya saja, tidak perlu kamu hafalkan, tidak perlu kamu save informasinya ya. Oke, iya. Cukup tahu saja bahasa saya ya, cukup tahu. Yang berikutnya mergone apa? Al-ihtiros yang berikutnya adalah wal ihtirazu lan ngedoi ngreksa an kasrotil qoi saking seringe akeh ketemune man sing jahil. Membatasi yang keempat adalah yang ke berapa ini? 4 ya. Membatasi frekuensi bertemu dengan orang-orang seperti itu. Diminimalisir. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Watan pihlan ngelingno. Yang terakhir yang kelima ini. Watan pihlan ngelingno an mungkarotim sangki alamun an. Ala mungkarotihim ing atase wong sing ngingkari awam sing jahil mau. Ngingkarine mau bilutfik lawan alus. Ya, wanhus hilan aweh nasihat, aweh pitutur. Indah roja il qabuli. Tumeka ing dalem nalikane arep-arep atau arep-arepe nrimo. Minhum saking awam sing jahil mau. Yang berikutnya adalah apa? Mengingatkan atas kesalahan, ketidakbenaran, informasi, mengingkarinya dengan cara apa? Bilutfi wan nusfi. Dengan apa? Lembut dan menasehati. Umpamane sampean rak cocok karo pendapat ini ya. Ini at-tanbih ala munkarotihim bil lutfi wan nusi indah roja qabuli. Ketika memang kamu tidak cocok dengan pendapatnya, tidak langsung serta-merta kamu counter balik. Ya, wah, ngapusi, enggak. Tapi mau pemenang nih, goblok kowe, keliru, enggak. Tapi kamu nasihati dengan cara yang baik nanti. Misalkan, iki hukumnya nih. Jangan langsung kamu salahkan. Setahu saya, atau mungkin di kitab yang lain, hukumnya seperti ini. Coba dibaca bareng-bareng. Tadi, bilutfi panus, dinasehati, nek gelem. Tugas kita kan cuma menyampaikan. Ya, perkara gelem apa ora urusane wong. Ini kemarin saya ditanya beberapa orang tentang broadcast puasa Rajab. Katanya pahalanya ratusan kali lipat. Saya balas. Orang tanya, broadcastnya seperti apa? Dikirim ke saya. Saya tanya balik, hadisnya ada enggak tulisan Arabnya? Enggak ada. Oh, repot ini. Kalaupun ada hadisnya, ada tulisannya, perlu kita cek dulu. Hadis tersebut dhaif atau tidak? Boleh diamalkan atau tidak? Ya. Hadis itu macam-macam, ono sahih, ya. Sahih pun macam-macam, ono sahih ada yang sahih li dzatihi, li ghairihi, ya. Ono meneh hadis sing an, ono hadis sing macam-macam. Ora ngerti mung hadis sahih karo dhaif. Macam-macam, banyak sekali. Oke. Mud hasan juga ada, ya, macam-macam jenis hadis itu. Coba kamu buka lagi kitab mustalah hadis, ya. Ulumul macam-macam hadis. Yang jadi masalah adalah seperti ini. Padahal Nabi nanti tahu. Man kadzdzaba alayya faltabawwa maq'adahu finnar. Atau kama qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewe kanjeng Nabi piye? Sapa wong
berbohong, siapa orangnya berbohong menggunakan nama saya, mengatasnamakan nama saya. Fala bawa, maka corok Jawane apa? Ngapling. Makat dahu panggonan luwih ing roh. Hati-hati. Makanya sering saya sampaikan ke sampean kabeh nek maca hadis endingnya kamu tambah au kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tujuannya apa? Tadi kita menghindari salah nyebut, salah huruf, salah harokat tadi dengan menambahkan au kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au kama qala atau seperti yang diucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Karena kadang ada satu hadis yang matannya sama, rawinya berbeda, atau matannya tulisannya berbeda tapi maksud hadisnya sama. Contoh, ada hadis yang sampean terkenal dan sampean hafal, ya, apa? Tentang Bismillah. Kullu amrin dibalin bi ghairi basmalatin fahuwa aqtaun. Ada yang seperti itu riwayat. Ono sing bi ghairi bismillahirrahmanirrahim fahuwa qalilul barokah. Aqta itu maksudnya ngono. Barokah sithik. Tapi ono maknane aqta mau ora ono berkah blas. Ono sing nyebut bismillahirrahmanirrahim, ono nyebut bas. Nah, bahkan di riwayat yang lain menyebutkan dengan suratul Fatihah. Macam-macam. Tapi esensinya sama sebenarnya. Niatnya ben wong nak meh gawe perkara sing apik kon maca bismillah. Seperti itu. Sama lagi misalkan ini andalanmu mesti. Innamal a'malu bin niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa ila akhir salatis. Fokusnya di sini, innamal a'malu bin niat. Ternyata kalau di kitab hadis yang tebal disarai lagi, dihasih innama a'malu bin aisihatun niyah. Ning jero ni. Tapi ada langsung innama a'malu bin niyah. Tapi ana sing nami innama a'malu bin niyah aisihatun niyah. Atau kama kalau seperti itu. Yang jelas perlu dicek lagi. Jangan sampai kamu dodolan mau faltabau wa ngapling ya. Roh. Kemudian saya jawab orang itu, ya kalau saya sih yang simpel-simpel aja Pak. Sunnah ya sudah ada, Senin Kemis itu aja ada, ya puasa tengah bulan, ya Ayamul Bid juga ada. Silahkan, tapi saya yakin tujuannya bagus karena puasa Rajab ini juga memang dianjurkan. Di riwayat yang lain Rasulullah itu puasa selain bulan Ramadan paling banyak sebulan adalah bulan Ramadan. Ya terus pripun? Ya monggo. Tapi hadisnya nggak jelas. Akhirnya statementnya saya tutup seperti ini. Lah iya. Wong sing puasa wajib itu bolong-bolong, Pak. Kok puasa sunah dikeroyokan pengen. Napa? Pengen kelakon. Puasa Ramadan lho bolong-bolong. Lagi meh tuku klambi ning Semarang mukah. Bakal ge po sego kucing karo es teh bisa naudzubillah min. Muka erak keren. Iman kamu cuma digadaikan dengan sego kucing dan es teh. Plus gorengan, plus kerupuk ya. Apa meneh? Usus. Sate ndok, puyuh. Cakar ya. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan seperti itu ya. Karena kaidah fikihnya ada. Perkara sunnah itu tidak pernah akan bisa mengalahkan perkara wajib. Seperti itu. Wajibnya sik dopeni. Orang malah ngoyak sunai terus umpamane ngeten mawon. Suatu ketika kamu malam hari sampean sholat tahajud 1000 rakaat umpamane sampai dengkul bathuk ya kelapaan ngapal kabeh sampean. Ora ireng-ireng ngluru tok mungkin sampai piro. Terus esuk-esuk kondo. Apik pundi? Karo sing mau bengi ora salat sunnah, tapi subuh rak kondo.
apik sing salat subuh ra apa. Walaupun ora salat sunah pun sing paling apik piye? Menyine salat sunah, esuk salat subuh ora kok. Seperti itu. Ya, jangan sampai ngejar sunahnya tapi justru wajibnya. Seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu fala ya. Wa amal ikhwan dan anapun utawi pira-pira kanca. Wal asdiqo lan pira-pira yos padha kanca. Tapi derajatnya kalau ikhwan itu lebih umum, asdiqo lebih khusus. Alhamdulillah. Fa'alaika mongko iku tetep ing atase sira. Fihim, fa'alaika mongko iku tetep ing atase sira fihim ing dalem. Ikhwan lan asdiqo. Wadhifatani utawi tugas lo. Ketika kamu tadi nek karo wong goblok sing ra kenal wis rampung permasalahan, kita membahas permasalahan baru. Ketika kamu bersama dengan saudara atau teman dekat, apa yang harus kamu lakukan? Ada dua perkara. Yang pertama, ahaduma utawi nomor sijine wadhifatan iku antat luba arep ento ngalap sapa sira awalan ing dalem kawitan guru tos sahabat ing pira-pira syarate kanca wasodak kekancan wasodakolan yo aisodik kancan walatu monggo ojo seduluran sapa man al ilaman aing kejaba wong asli kang bagus sapa manil ikhwat maring keduluran wasodikoh atau al astikoh dan piro-piro kan. Yang pertama yang kamu lakukan adalah ketika bertemu dengan orang yang sudah kamu anggap seperti saudara sendiri, walaupun itu teman dekat kamu. Yang pertama adalah anggaplah dia sebagai saudara kamu, sebagai teman kamu. Maka bertemanlah seakan-akan orang tadi menjadi saudara kamu. Dan dengan cara apa? Pastikan orang tadi memenuhi kriteria untuk menjadi saudara kamu. Maksudnya pripun? Saudara sing se-Islam, seiman, sing ngajak ning keapian. Lah terus nek koncone mboten Islam pripun? Enggak masalah kalau sekedar berteman, tapi urusan akidah kita harus memisahkan. Nggih, ada batas-batasannya. Toleransi pun ada batasnya. Ya, terlepas untuk mendapatkan sifat toleransi yang baik, kamu harus paham moderasi. Apa moderasi? Tawasud. Isone sampean kan duwe sifat tawasud, toleran dengan cara apa? Sampean belajar sing urut, saka ngisor tekan dhuwur. Coba kita belajar. Ya. Tak coba fikih mawon. Fikih itu pasti basicnya harus yang kuat. Sulamu taufik. Makanya sampean nek maca sulamu taufik sithik-sithik haram, sithik-sithik dosa. Memang itu pondasi. Untuk kuat sih. Pondasi omah kira-kira lembek apa kuat? Kamu pencak silat pun kuda-kuda harus kuat. Tendangi sih ada harus mati ya. Tiba ya. Seperti itu. Kemudian baru ke atas. Di Islam Taufik mungkin haram, mutlak. Mungkin di Fathul Qorib bisa jadi ada yang memperbolehkan. Ya. Munggah meneh ning Fathul mungkin. Oh ternyata sing ngolehke luwih akeh. Gitu loh. Tidak cuma haram dan halal saja, mungkin sudah mulai ada hukum yang lain seperti di usul fikihnya, ya, ono makruh, ono mubah, ono apa? Sunnah. Ada lagi cuma jawab dan sebagainya. Munggah meleh dan Fathul Wahab. Semakin banyak perkhilafan, percabangan. Nah, seperti itu. Aja Fathul Izar betul yo, kita Fathul Izar. Para fikih itu ya.
Ngajimu sok ben. Sama ketika kamu sudah melewati tahapan itu mulai dari sulamut taufik, fatul qorib, fatul mu'in, fatul wahab, maka kamu akan menjadi orang yang semakin moderat, semakin banyak perkhilafan, semakin banyak perbedaan pendapat yang kamu tahu. Makanya nek ana wong ora kagetan. Sidik-sidik langsung haram. Dosa, bid'ah, kafir. Ora mesti. Di sudut pandang yang lain, menurut ulama yang lain mungkin boleh. Ngoten iki lho maksudnya. Ya. Seperti contoh gini aja. Tak contoh ini sering tak sampaikan juga. Ketika kamu belajar nahwu dasar, ya. Ada contoh kalimat seperti ini. Zaitun karimun. Benar atau salah? Benar kan? Zaitun utawi zaitu karimun wong sing mul. Tapi kira-kira oleh ra tak waca zaitun karimin? Boleh enggak? Kalau susunan mubtada khobar jelas enggak boleh. Karena mubtada dan khobar harus selamanya dibaca roh. Loh, tapi kok oleh? Iya, soalnya kafe tak posisi kafnis tasbih. Tak tasbih nih. Atau disebut di situ ada proses lakob. Tapi yang jelas kafnya saya fungsikan sebagai tasbih. Apa? Jadi rikmin zaitun utawi zaitu karimin kaya dene rim. Lho wong kok kaya rim? Iya, mergone zait iku wonge pakem, jujur. Pakem kaya rim, jadi langsung ya, rem cakram. Makanya zaitun karimin. Oleh ora? Tapi nek ketemu wong sing lagi belajar jurumiyah atau awamel, ora iso salah iku. Harusnya zaitun karimun karena mubtada padahal tidak seperti itu. Yang saya kehendaki adalah zaitun karimin. Zaitun utawi zait iku karimin lir kabio kaya rem. Lho kok kaya rem? Ing dalem apa nih? Ing dalem jure omongane kayak kue ya. Juga kagetan makanya. Urung-urung, asing moco kuwi goblok ke salah ya. Sekarang gini, contoh lagi. Dari kata dzoroba zaitun. Terkadang ada orang membaca menjadi dzuriba zaitun. Tapi maknanya beda. Tulisannya podo, tapi ana harokat. Nek dzoroba zaitun, korbannya siapa? Contoh, dzoroba zaitun amron. Dzoroba ismukul sapa zaitun zait, amron eng. Korbannya siapa? Korbannya adalah sekarang tulisan yang sama dibaca menjadi ma'ni majhul. Tadi kan maklum. Dzuriba zaitun amron. Dzuriba dan pukul sapa zaitun zait amron eng amr. Sekarang korbannya siapa? Seperti itu. Makanya mau Arab itu bahaya, hati-hati. Harus tahu siapul kalamnya urutannya. Jadi sidik-sidik ojo kagetan. Nggih. Ada lagi contoh. Iki saya lingkun yang mustolah hadis. Ketika kamu belajar pertama kali mustolah hadis, ada contoh seperti ini. Ini sing iklan wong dodolan enten ireng ya. Habbatus sauda, ya. Habbatus sauda da'in likulli dawain. Kalau tidak tafsir di ulumul hadis, ulumul tafsir atau ulumul hadis, ya agak lupa. Coba dicek di sana. Ada yang kalian pelajari. Tulisan dulu itu belum ada titiknya, eling-eling. Quran dia dari titik E, titik ngisor ataupun titik dhuwur. Makanya kadang yang kitab binuk sotin wahidatin dengan titik satu, fil a'la, ya, atau fisuf lah dengan satu titik di atas atau di bawah. Binuk tota ini dengan dua titik. Berarti dia fa sama kof itu orang nggak bisa membedakan. Benar? Kodong internet kok. Ain karo ghin. Wong ora iso bedakno. Kecuali di kasih keterangan tadi. Ya, ba, ta, nun. Juga tidak bisa membedakan karena mung kayak mangkok kok. Benar? Sin sama shin juga sama, tidak bisa dibedakan. Sod sama wot juga. Tok sama wot juga. Apalagi dal dengan zal, ro dengan za. Kayak ngono. Makanya pas ketika ada hadis itu, hadisnya ini habbatus sauda da'in likulli dawa. Artinya piye? Habbatus sauda utawi jinten ireng, jinten hitam ya. Udain obat likulli dawa, semua penyakit.
Maksud hadisnya ngono. Kalau kamu mau mencari obat penyakit, carilah jinten hitam. Karena itu merupakan obat dari segala obat, termasuk tibun naba, pengobatan ala Rasulullah, ala Nabi. Kemudian ada orang yang tidak tahu kira tahu iso nulis maca. Tulisan mau diwaca. Yang menjadikan orang tadi bukan sembuh tapi mati. Lha kok ngoten? Iya. Habatus sauda bae diwaca iya. Sing kudune jinten ireng dimaknani ayatus sauda. Ulo gedhe sing ireng. Ulo tenan, ora ulo sing liyane, Pak ya. Pikiranmu tekan ndi ya. Ayatus sauda daen niku ana wong loro golek ulo sing gedhe, wireng. Meke obat lagi dicekel jantung. Terkena ular yang mari kok mati. Itulah makanya harus belajar bahasa Arab yang baik dan benar. Ya, menggolek jinten ireng, temune malah ulo, wireng sing wedi. Akhirnya orang mari malah Itu ada di ulumul hadis atau ulumul tafsir. Silakan. Ya. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Almar'u tawi awak-awakan. Ala dini khalilihi. Iku ing ngatasé agamane kancane mar'u. Fal yang dur mongko ningali sapa ahadukum salah sini sira kabeh. Man ing wong yukhallilu kang gawe kekancan. Faida tolap tambah delene menalikane ngalap sapa sira. Rofi kon ing kon. Ayakun mongko becik on. Ing rofik koncomu. Pastikan teman kamu punya ini. Iku syari konco sekuton sira, teman dekat kamu yang bisa berbagi bagi kamu. Fit ta'limi ing dalem Pita'allumi ing dalam belajar wa sahabika lan ngancani ing sira fi amri dinika ing dalem perkara agama sira wa dunya kalan perkara donya. Pastikan itu kalau kamu mau berteman dengan seorang, pastikan teman kamu yang orang tadi bisa selalu bersama kamu dalam proses belajar. Menemani kamu dalam meraih agama dan juga dunia. Mergone apa? Nek golek akhirat donyane katut, tapi nek golek donya akhirat ya ora katut. Nek ngono piye? Faroi mau ngreksana sapa sira? Fihi ing dalem rafiq koka. To kanca rafiq mau ya. Khamsah isolin ing 5 pira-pira tingkah. Maka kalau memang kamu ingin mencari teman yang tadi bisa selalu bersama kamu dalam proses belajar, dalam proses mencari akhirat dan juga duniawi, pastikan teman kamu mempunyai 5 sifat ini. Al-ula utawi sing pertama itu al-aqlu, berakal, pinter. Pastikan teman kamu yang pertama dia pintar. Al-ula al-aqlu wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.